Jeng Ratu Cengkeran Ramutu. Kembali lagi bersama program baru dari Akar Kreatif yang kita namai dengan podcast Jeng Ratu Cengkeran Ramutu. Tolong penonton tepuk tangannya jangan kecepatan ya gitu. Saya juga grogi nih kalau kecepatan. Setelah di episode pertama kemarin kita bersama Frontman Production, dan sekarang di tengah-tengah kita sudah kehadiran seseorang yang mungkin profesinya kalau kita lihat di Instagram, kita lihat di Facebook itu keren banget. Ya walaupun dalam kehidupan nyata ternyata nggak sekeren itu. Bahkan profesi ini itu seringkali masih dipandang sebelah mata oleh mayoritas orang-orang begitu. Jadi profesi apa yang akan kita bahas yaitu profesi seorang pengamen. Maka dari itu Anda jangan ketawa dong. Kita lagi opening ini. Anda jangan ketawa dong. Belum lucu udah ketawa. Selamat nggak pelacur. Oh, iya, pengamen. Saya lagi ngomongin pengamen kok udah ketawa. Apa karir Anda terlalu lucu sehingga begini? Oke. Sudah in frame juga, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gary. Mas Gary apa kabar? Thank you. Ada musisi yang putus asa banget. Karena menurut saya ini Adam ini lebih putus asa dari saya. Kok bisa? Cupu, dia itu cupu sebenarnya. Kok bisa? Kan harusnya yang musisi putus asa itu kan Anda. Sudah tidak berkarya lagi. Musisi sudah money oriented. Dan pokoknya kemuliaan sebagai seorang musisi hilanglah dari dirinya. Kenapa nyebut saya putus asa itu kenapa? Karena kamu kan musisi gini. Lagu ya cuma 2. Band juga nggak ada. Untung gak nyebut jobnya gak ono, ya itu memang bener jobnya gak ada. Akhirnya sekarang berpindah profesi jadi komedian. Itu sebenarnya akal-akalan aja. Sebenarnya dia putus asa. Pakai banget jadi. Jadi yang brengsek dari Gary ini adalah kan sebetulnya ini podcast saya. Kenapa ada yang roasting saya dong? Iya. Jadi kan saya nanya dulu baru Anda main maksudnya begitu, ya kan? Tapi by the way, thank you ya, ini Akar Kreatif ini udah ngundang saya. Seseorang yang bukan apa-apa, tapi ini podcastnya kayaknya kok gini ya? Kenapa kok? Apa yang ingin Anda kritisi dari podcast ini itu apa? Ini kok nggak ada HP-nya gitu loh. Oh ya, kok kamera? Ini podcast macam apa gitu. Oh ya, ini aku jelaskan dulu ke teman-teman bahwa masa podcast pakai lighting loh. Memang pakai lighting dong. Jadi gini teman-teman, Mas Gary ini juga punya program podcast yang namanya Ngopet. Yang artinya ngobrol sambil mepet kan gitu. Iya, tadi aku mau pakai kaos ngopet. Ya, kenapa? Cuman sekarang ini kan lagi cicilan band. Iya. Sekarang. Harusnya kan mau pakai ngopet gitu. Iya, imen. Cuman masih basah. Oh, masih basah. And the rain is kerap kan. The rain is kerap. Iya, imen. Jadi udane iki roto. Laundry-nya jadi nggak on time. Oh, laundry-nya nggak on time. Ya. Oke, jadi masih basah lah. Terus aku pakai cicilan band. Ini alma mater juga, alma mater cicilan Universitas juga. Cicilan band. Yo, imen. Sunan Ampel kan. Kan katanya alma mater. Oke, jadi teman-teman aku jelasin dulu yang aku setiap jelasin kenapa selalu gak jadi karena dipotong si brengsek ini. Jadi Mas Gary ini selain musisi dia juga punya program podcast. Aku kemarin waktu kamu roasting di Rafa, itu sakit hati loh. Oh ya, aku langsung telepon Tatang kan pulang itu. Tang, aku antar ke ICU. Hatiku sakit. Emang agak sulit kalau ngomong sama host juga ya karena pasti rame gitu kan. Anda punya program podcast itu satu, Anda juga musisi itu 2. Podcastku pakai VPN, harus pakai proxy. Oh, pakai proxy. Turbo VPN. Oh, Turbo VPN. Oh ya, kebetulan podcastnya Mas Gary ini rutin ya diupload di channelnya www. YouPorn.
Kadang-kadang Yupon, kadang-kadang apa Tublapan, kadang-kadang Red Tube. Red Tube yang Red Tube ya. aku biyen iki apa kan jenenge Red Tube ngono kan. Kuwi tak pikir institusi PDI, Pak. Keleke abang. Keleke abang ngono. Abang. Red Tube. Ini sebetulnya podcast jadi diterusin gak sih ngomong-ngomong enggak? Ya sempat ini. Oh ya, oke. Durasi lucuku 5 menit. Oh, lucuku 5 menit. Habis ini aku orangnya itu serius aku. Oh, serius oke. Kita berikan waktu untuk ngelawak dulu berarti ya. Oke. Oke lah, sambil Anda ngelawak mungkin saya pancing dikit-dikit lah. Anda sebagai seorang musisi yang pertama. Oh, bentar. Saya ini sebagai seorang drummer sombong, takabur dan bertabiat buruk. Jadi kalian kalau butuh drummer yang sombong, takabur dan bertabiat buruk. Oh gitu, jadi Anda beneran sombong, Anda beneran takabur ya? Yoi, drummer. Yoi. Berarti Bian Fir'aun drummer, Pak. Iya, tapi dia nggak bisa double pedal. Oh, nggak bisa double pedal. Belum usum chops. Oh, belum usum chop. Itu Tahu chops? tahu chop. Ini loh chop. This is chop-chopan, ini chop-chopan. Oke. Ini kebetulan memang kebetulan pertanyaannya memang saya tidak di briefing teman-teman dari Akar karena memang yakin mau dibahas serius apapun, Iya. Anda tetap begini soalnya. Iya. Tabiat saya buruk ya. Oke. Jadi aku jelasin lagi, Mas Giri kan ini kan penontonnya kan kadang-kadang belum kenal Anda gitu. Jadi saya mau memperkenalkan Anda. Mas Giri Setio Prakoso namanya betul? Betul. Giri Setio Prakoso itu adalah seorang musisi. Aku tadi kan waktu mau kesini loh. Gak ini cerita sebelumnya nih. Oke. Aku mau curhat ini. Curhat, oke. Kan aku mau kesini toh. Heeh. Aku kan main domino. Anu teteroro teteroro. Istriku ki nonton kan dia suka minta chip terus kan. Oh, bojomu sering njaluk chip. Yoi men. Oh, iya oke. Boros dia itu kalau chip ya. Boros Kalau belanja irit, kalau chip boros. ya. Terus tak tutupi toh chipku berapa itu kan tak tutupi. Ben gak ketok lah. Dan enggak minta kiriman terus marah dam. Oh, bisa marah. Marah mau kesini tadi marah dulu. Aku semacam merayu dulu. Merayu. Gimana merayunya itu? Yang kok gara-gara chip kamu marah toh, chattinganku minta pap tetek cewek-cewek kamu kok marah. Lucu ya? Lucu. Tepuk tangan. Gila. Ya Allah. Sebenarnya saya ini enggak drummer loh. Oh, sebetulnya Anda pelawak tapi. Ya Tuhan, sudah saya Sebenarnya aku tahu kamu itu sentimen sama aku. Kenapa kamu tahu? Aku tahu. Kenapa? Karena aku ini lebih komedian daripada kamu itu nothing. Kamu itu cupu, kamu itu menang. Anjing. Habis. Oke, sudah cukup Anda menghabiskan saya di sini karena Anda sudah menghabiskan karir saya di musik, maka di sini jangan dihabisin juga dong. Gitu. Oke. Kamu tahu nggak dulu kamu nggak tak ajak jadi vokal itu karena kamu nggak pernah mabuk-mabukan. Kamu nggak pernah namanya mutah di depanku. Jadi aku nggak tertarik buat ngajak. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Walaupun suara kamu oke ya. Oke. Suara kamu oke. Gaya panggung, public speakingmu oke. Tapi kamu itu nggak pernah mutah dah. Kamu nggak kenal yang namanya korak. Nggak, karo korak saya tahu Coca-Cola campur arak kan. Singget apa singget itu? Singkat apa ya? Wah ini bisa jadi nganu barista ya. Barista miras. Ngerti kuwi gur korak Coca-Cola arak ambek cinta, Pak. Ciu campur Fanta. Cinta. Ambek ngono lah. Iya. Aku enggak pernah, kata Anda enggak pernah mabuk, enggak pernah muntah di depan Anda gitu kan. Makanya Anda enggak tarik saya jadi vokalis. Tapi mereka juga tahu ngono, gue tarik vokalis. Tahu?
Boler sering. Oh sering ya, benar sering ya. DJ sering. Oh sering. Makanya kan Anda sempat membuat FMB ya, FMB. Forum Mabuk Bojonegoro. Mabuk Bojonegoro dong. Ya Allah. Ini saya mau narik dia apa ini saya? Tidak ada keteladanan yang bisa saya petik dari Ini dia. lucu saya tinggal 2 menit ini. Oh iya. Habis ini serius abis aku. Iya. Anda Kemon. Padahal saya itu udah nyiapin pertanyaan lo. Iya, Pertanyaan lo. Padahal nih pertanyaan yang pertama nih nanyain kabar nih udah nih. Kabarnya baik kan. Terus pertanyaan yang kedua ini Ayo. Yang smart toh, yang come on man. Oke, kalau misalnya Mas Giri menginginkan saya merosting dia, saya akan roasting dia. Kebetulan saya udah nulis materi. Oke. Iya. Kita mulai. Siap-siap tertawa teman-teman ya. Oke, jadi Mas Giri ini ada jangan tidur dong Anda dong. Jadi Mas Giri ini selain dia seorang drummer, selain dia seorang podcaster, dia ternyata prestasi. Oh, emang namanya podcaster ya? Podcaster namanya, podcaster. Oh. Prestasi tertingginya Iya, itu iya. bukan pada saat dia Kalau bikin pemain bokep itu apa ya namanya? Bokeper. Bokeper ya? Bukan. Bukan, ya. Kalau bokepku lebih ke- Bokeperwati? bukan. Pemain bokep cewek bokeperwati. Heeh. Pemain bokep cowok bokeper. Bokepman gitu. Eh, Wes taruh kuanse wes dan ngomong. Kamu tahu nggak desa Desa. yang semuanya Avenger? Aduh, desa semuanya Avenger. Dolok gede. Dolok gede. Set, desa ndi? Ngeraseh. Syukur. Tak kandha bojoku. Oh, Mbak Ina mau ngerasa? Iya, oke. Itu metropolitan nomor 2 loh, ngeraseh itu. Nomor satunya? Iya Jakarta kan. Oh, Jakarta. Iya. Oh, ngerasa ku Iya. kota terbesar nomor 2. Iya, Imen. Di sana udah ada Tugu Monas masih kecil sih dia. Oh, Iya. Masih dikasih Ponska. Ponska. Biar anu ya. Desa Oke. yang Avenger semua. Oh, desa. Enggak tahu aku. Siapa itu desa? Avenger itu isinya apa aja sih? Iron Man, Iron Man. manusia Iron. Manusia Iron. Terus habis itu ada Avenger apa sih? Captain America. Ada Thor, ada Hulk gitu. Apa? Kalau Proliman kan Proliman, manusia. Proliman. Oh iya Proliman. Hati-hati kalau lewat Proliman. Di sana Avenger kamu harus sopan, jangan takabur, jangan sombong, jangan bertabiat buruk. Oh iya. Kekuatan apa? Iya. Wagiman itu juga Avenger loh itu. Kok iso? Wagiman. Oh gimana iya. Manusia wagi. Kalau teman-teman sadar tadi dia nyebutkan Iron Man. Terus dia nyebutkan Iron Man itu kekuatannya manusia air. Ya gak ngono, Pak. Aquaman dong. Air terus manusia air ora ngono. Manusia besi ya. Manusia besi gitu loh. Jadi apa namanya kalau di Kondoman. Manusia kalau kondom. Iron Man itu kan manusia besi, Aquaman kan manusia air, kekuatannya kan air. Jadi kalau misalnya Proliman itu adalah Udah. Ayo serius ya. saya mau melucu Anda potong terus oke. Kita masuk ke serius ya. Iya. Kita masuk serius. Seorang musisi, seorang podcaster, seorang pengusaha juga, punya kedai bebek juga. Bebek Saya Kusamudin. jualan bebek Kusamudin, saya Iya. jualan durian, saya jualan band. Jualan band. Namanya apa bandnya? Banyak band saya. Saya itu elit global pengamenan. Oh, elit global. Elit global. Oke. Ya memang sebagai seorang elit global terkadang memainkan monopoli sehingga saya tidak dapat job ya teman-teman ya. Memang Enggak. seorang pengusaha. Terus aku lebih tertarik ke ngulik Anda soal musisinya. Kalau boleh tahu sejak kapan Anda memutuskan untuk aku menjadi seorang drummer tuh sejak kapan itu? Sejak dulu. Enggak maksudnya tahun piro dong. Saya mulai belajar main drum itu SMP. SMP tahun berapa? Telat sih. Tahun berapa ya? Aduh, SMP aku enggak tahu tahun berapa. Ikut terminal. Pokoknya itu kamu kelas 3. Bukan. Halil kelas 3, kita kelas 1. Kok kita nggak teli? Kamu dhuwur kok. Sosokan nuweki lho. Oh nuweki aku ora apa. Nek Halil kelas 3, aku kelas 5. Halil
Aku kelas 5 sama kayak kamu. Enggak ada nih orang iso. Gary, anak Anda sudah 3. Saya belum punya anak, Gary. Tolong dong. Kita seangkatan, men. Oh, seangkatan. Yo, men, seangkatan kita. Seangkatan kok nggak solid yang ngejak Raka terus ya? Saya kapan? Iya, karena kamu belum muntah, kamu muntahlah sekali-sekali. Jangan dong, ini mic-nya mahal Pak. Kalau saya muntah di sini kan juga repot juga. Oke, seorang musisi dari SMP berarti ya? SMP. Terus benar-benar terjun di gaya ya. Iya. Terjun dong. Saya yakin Anda mau melucu tapi bingung ya, saya yakin itu. Enggak, kayaknya sok gimana gitu, padahal biasa aja. Enggak dong. Ceritakan ke teman-teman yang belum kenal sama Anda. Jadi mulai profesional. Profesional dalam arti main musik dan menghasilkan uang ya di sini itu semenjak saya mulai ikut event-event pada saat itu event-event rokok, event-event promo rokok gitu. Oh, promo rokok. Biasanya kalau ada rokok baru itu biasanya diadakan roadshow biasanya. Ya, itu rokoknya apa pada saat itu? Klobot atau apa? Tali jagat. itu Cimeng. Oh, cimeng. Jadi waktu itu udah mulai money oriented. Oh, money oriented. Tapi idealis masih tinggi waktu itu. Itu SMP. Itu jadi aku SMA kan cuma 2 tahun loh. Oh, anu deh. Jadi susah kalau skripsinya cepet deh. Skripsinya cepet. Jadi terlalu pintar aku. Terlalu pintar. Iya. Jadi kalau barometernya lulus SMP lulus saya bingung aku. Oh, bingung ya. tahun. Bingung juga. 2000-an berarti. 2000-an lah. Awal 2000. Awal ya. 2000-an awal Anda 2003. memutuskan untuk money oriented. Berarti kan jadi jeda waktu antara SMP sampai SMA itu ya festival biasa, festival. Waktu itu ada namanya Merdeka Manajemen, pimpinannya Om Gap. Lama aku gak menjumpai Pak Merdeka Manajemen ini. Tapi pernah dengar? Baru ini. Oh, baru ini. Berarti Bojonegoro itu. Bojonegoro. Oh, Merdeka Manajemen. Merdeka Manajemen itu kebetulan ownernya Bung Tomo waktu itu ya. Merdeka. Iya. Jadi sempat ngikut Merdeka Manajemen. Dia basicnya EO sih, event organizer. Event orgasme. Iya, event orgasme. Iya. EO. Event orgasme. Itu ngikut kemana-mana gitu. Dari situ EO itu E-nya ereksi, Pak. Ereksi orgasme. Ereksi orgasme. Wedding orgasme. Jadi memang mempelainya memang seks di pelaminan memang langsung. Iya, jadi kalau dulu kan mungkin kan kita taunya kan wedding kiss gitu. Wedding kiss. Lempar buket, dipegang wedding kiss ya kan. Sekarang lempar buket, wedding blowjob. Wedding blowjob ya. Wedding blowjob. Nah, tadi begitu. Kamu nih. Wedding blowjob. Oke. Memutuskan untuk di awal 2000-an ikut manajemen, berarti kan secara skill Anda kan sudah di atas rata-rata pada saat itu. Biasa aja. Pada saat gitu loh. Iya dong, maksudnya artinya sombong ya. Iya, berarti kan artinya layak tampil sudah. Oh iya loh, ini rata-rata di sini. Skill saya itu di sini. Iya. Saya tuh menang lucu tok sebenarnya. Oh, menang lama aja dia. Iya, menang lucu tok saya. Jadi ada ngedrum sambil lompat api gitu. Kan biasanya kalau drummer kan muter stick. Dia kalau waktu fill in itu duduk keseimbangan Pak. Gini ya. Ikut Merdeka Manajemen, terus akhirnya terus kan pada saat itu kan hanya tampil saja. Yang setahu saya Anda itu juga seorang musisi yang berkarya di zaman dulu. Ya. Nah, awal berkarya itu siapa yang ngajak atau inisiatif Anda sendiri? Awal berkarya dulu itu ada si Gigi namanya. Si Gigi itu
bandnya Kak Angga. Dulu bukan drummernya bukan saya. Cuman waktu itu Aku kira Majestic itu. Aku kira kan band Anda grupnya Dendo. Grupnya Dendo ya. Iya, men. Apa Enver, sorry Enver. Anver itu baru. Oh, baru. Oke, ceritakan yang dulu yang Mas Angga itu namanya band apa, sorry? Waktu itu si Gigi, terus Si Gigit. Oke. terus drummernya keluar. Terus aku diajak. Kenapa drummernya keluar? Habis di blowjob. Iya, tak santai. Disantai. Drummernya keluar, terus habis itu Drummernya keluar terus diajakin gabung kan. Tapi waktu itu bikin lagu di Musikalo waktu itu. Cuman satu lagu tok. Habis itu udah nggak jelas lagi, udah mulai event-event lagi. Barulah ke Enver itu tadi. kok Enver. Vokalisnya Mbak Lia. Bukan, vokalisnya Adi Karjo. Adi Karjo pertama. Soalnya setahu aku Mbak Lia itu vokalisnya Enver. Itu The Camellias. The Camellias buat 2 lagu. Iya, ternyata band Anda dulu banyak ya. Aku ini elit global pengebenan. Oh, jadi Bojonegoro. Anda semua dengan Anda. Oke. Lanjut cerita lanjut. di Bojonegoro bandnya banyak, tapi drummernya aku terus. Ya. Elit global. Elit global. Iya, imen. Juat. Ya. Kalau Enver dulu itu sempat udah rekor satu album 17 lagu. Sudah ada investor, cuman ada kendala lah. Waktu itu si Adi. Oh, berarti sempat ada investor juga. Iya. Oh, oke. Untuk rekor zaman dulu, itu susah dan mahal. Saya tanganmu aja nutupi mic, Pak. Susah dan mahal. Jadi Heeh. untuk bikin album itu enggak segampang sekarang. Kamu sekarang punya laptop, punya software musik, punya sound card, beres. Tinggal SDM kan. SDM. Kalau dulu enggak, Sumber daya MILF berarti. sumber daya MILF. Squirty. Konsen. Ke tema dong. Pancing lucu dikit langsung ngelawak loh. BBW. Iya, BBW. Itu soundcard BBW. Bikin lagu dulu tidak segampang yang sekarang, gitu. Sebenarnya kendalanya itu kalau dulu itu kalau menurutku malah di dana ya kelihatannya mungkin ya. Kalau karena Di dana pengalamanku satu studio record kamu harus paling tidak di Surabaya. paling tidak di Surabaya. Satu shiftnya waktu itu 500 atau 400. 500 keping perak atau apa? 500.000. 500.000 ya. Enggak ding. 250. 250 itu per shift. 4 jam. 4 jam. Untuk jadi 2 lagu itu setidaknya 2 shift. Oke, itu pun cepet-cepetan loh ya. maksudnya Itu belum edit, bayangin aja kalau satu album katakanlah 12 lagu harus butuh berapa. Nanti nginepnya gimana, terus gimana. Jadi ribet. Recording untuk zaman dulu itu ribet, nggak seperti sekarang. Menempuh jarak yang jauh, biaya juga banyak, terus biaya rekaman juga, per shift juga. Terus makanya ada investor ya. Terus setelah itu dengan adanya investor tadi sempat disebutkan ada kendala apa kok sampai? Jadi semuanya udah jadi, materi udah jadi, RBT, NSP udah. NSP. Iya, udah NSP. udah tanda tangan gitu. Tinggal buat video klip waktu itu. Ternyata vokalku kecelakaan. Jadi akhirnya ya dipending. Ya ya memang belum rezeki aja. Akhirnya maksudnya kan kecelakaan berarti kan dia pada saat itu kecelakaannya masih hidup orangnya. Masih hidup sampai sekarang masih. Lah kok sampai nggak jadi? Kan harusnya maksudnya kan idealnya nunggu dia sembuh apa gimana gitu. Mungkin untuk dalam sudut pandang bisnis itu kan pasti ada jangka waktu. Kalau patah tulang 3 itu kan harusnya setahunan lebih toh. Apa? Patah tulang iga kok diobati? Patah tulang 3 digawe sop, Pak. 3. Patah tulang 3 itu kan pastinya kan butuh waktu. Sedangkan investor kan nggak bisa uangnya berhenti lama kan, mungkin nggak tahu ya dari sudut pandang bisnis kayak apa. Okay. Kalau dulu itu faseku masih fase yang penting aku berkarya.
Mungkin fasemu sekarang, oh enggak ya, fasemu udah enggak gitu ya. Fasemu udah putus asa ya. Kamu putus asa terlalu dini, Dam. Aku putus asa itu anakku 2 baru putus asa. Baru putus asa? Aku baru putus asa itu anakku 2. Loh, kowe gak ngerti to, Pak? Lah anakmu ki anakku asine.